Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alam. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mau menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan membahas tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Langsung saja ya, teman-teman. Jadi, skala pengukuran itu saya bagi menjadi dua, yaitu ada pengertian dan macam-macam. Nah, pengertian skala pengukuran itu apa sih? Yaitu acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam satuan alat ukur. Jadi, ketika kita meneliti, maka eh, pasti akan terdapat nilai yang kita ukur dari eh, objek-objek yang sudah kita kumpulkan tersebut. Untuk menghitung apakah penelitian tersebut itu berhasil atau tidak, kita menggunakan nilai. Nah, acuannya untuk mengukur itu kita menggunakan skala pengukuran ini. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa sih yang nominal? Nominal itu adalah skala pengukuran paling sederhana digunakan untuk memberikan kategori seperti simbol, lambang, nama. Jadi nominal ini adalah skala pengukuran yang paling sederhana. Dia hanya digunakan untuk menentukan kategori saja. Contohnya jenis kelamin itu maka ada laki-laki, perempuan. Kemudian nama kota itu Bandung, Surabaya, Jakarta. Terus kemudian ada lagi menjelaskan agama, itu contoh-contohnya saja Islam, macam-macamnya maksud saya salah tadi, Islam, Kristen, seperti itu. Yang kemudian yaitu ada ordinal. Yang kedua, ordinal yaitu adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jadi dia tidak hanya menjelaskan tentang kategori saja, melainkan dalam sebuah tingkatan dia sudah ada nilainya atau peringkatnya. Contohnya variabel suatu pernyataan sikap, setuju, tidak setuju, sangat setuju, itu sudah ada nilainya. Misalkan setuju itu 1, tidak setuju tidak setuju itu 1, setuju itu 2, sangat setuju itu 3, seperti itu. Kemudian ada mutu perkuliahan A, B, C, D. Jadi setiap A, B, C, D itu mempunyai nilai. Kalau A itu berarti 100, kalau B berarti 80, kalau C 60, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ada interval. Interval itu skala pengukuran yang menunjukkan kategori peringkat dan juga jaraknya sama. Maksudnya bagaimana? Contoh, langsung saja contoh, yaitu ada A, B, C, D, E. Kita kasih nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Interval A ke C adalah 3 dikurangi 1, maka nilainya adalah 2. Kemudian interval A ke E adalah 5 dikurang 1, maka sama dengan 4. Jadi maksudnya skala interval ini dia jaraknya antar tingkatan itu bisa diukur begitu. Kemudian yang rasio itu skala pengukuran yang hasilnya dapat dibedakan, diurutkan, memiliki jarak, dapat dibandingkan. Contohnya A dan B mahasiswa di Universitas UINSA. Kemudian A itu memiliki nilai statistik 60 dan B memiliki nilai 90, maka ukurannya nilai B adalah 1,5 kali nilai A, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke instrumen penelitian yang kedua. Nah, apa sih yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu jadi adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya agar kegiatan tersebut sistematis dan terbukti dan mudah difahami. Jadi, ketika kita ingin meneliti, maka kita menggunakan instrumen penelitian ini sebagai alat bantu kita dalam meneliti. Nah, tentu ada metode-metodenya terlebih dahulu sebelum bikin instrumen penelitian ini. Tapi saya langsung ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ini ada satu, angket atau kuesioner. Itu ada angket terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu maka pertanyaannya itu belum disediakan. Pertanyaannya itu belum disediakan. Kalau angket tertutup itu sudah disediakan, seperti itu. Kemudian checklist, kemudian pedoman wawancara, anekdotal record, dan sosiogram. Tapi biasanya kalau misalkan kita mahasiswa yang nggak sosiologi, berarti nggak menggunakan sosiogram, karena sosiogram itu buat mahasiswa sosiologi biasanya, seperti itu. Jadi instrumen penelitian ini juga harus bersifat reliable dan validitas. Jadi instrumen penelitian ini harus valid dan juga reliable supaya penelitian yang kita lakukan itu juga
bersifat sangat dapat dibuktikan gitu, atau realitas seperti itu, atau juga berkualitas. Jadi mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.